Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, ketemu lagi di video pembelajaran mengenai bahasa Indonesia. Materi yang kita bahas hari ini adalah puisi. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak jangan lupa berdoa dan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca doa tadi, Ibu akan menyampaikan pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, yaitu memahami pengertian dari puisi. Yang kedua, memahami unsur-unsur puisi. Yang ketiga, memahami ciri-ciri puisi. Dan yang keempat, bagaimana cara kita untuk menceritakan kembali isi puisi. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian puisi. Puisi adalah suatu bentuk karya sastra yang berbentuk tulisan yang mengungkapkan dari isi pikiran dan perasaan seorang penyair menggunakan kata-kata yang singkat dan indah. Nah, penulis puisi disebut sebagai penyair. Yang kedua, kita memasuki pembahasan mengenai unsur-unsur puisi. Jadi, puisi itu sendiri terdapat unsur-unsur yang membangunnya. Yang pertama, ada tema. Tema adalah ide atau gagasan digunakan dalam membuat sebuah puisi. Nah, jadi sebelum menulis puisi, biasanya seorang penyair telah menentukan tema apa yang akan ia gunakan dalam puisi. Nah, tema itu sendiri terdapat beberapa macam. Yang pertama ada tema kekeluargaan, tema perjuangan, tema persahabatan, dan lain-lain. Kedua, ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan dalam menulis puisi. Seperti yang kita bahas di awal tadi, puisi cenderung memiliki kata-kata yang lebih singkat dan juga indah. Sehingga sebelum kita menulis puisi, dengan benar kita menentukan kata-kata yang akan digunakan, sehingga membuat kata-kata puisi kita menjadi lebih indah dan lebih bermakna. Yang ketiga ada perasaan. Nah, perasaan yang dimaksud adalah sikap seorang penyair dalam puisi yang ditulisnya. Seperti pengertian dari puisi tadi, puisi adalah sebuah karya sastra yang mengungkapkan isi pikiran dan perasaan dari seorang penyair. Nah, perasaan itu membuat kita sebagai pendengar atau pembaca puisi merasakan apa yang dirasakan oleh sang penyair terhadap puisi yang ditulisnya. Bermacam-macam, yaitu ada perasaan senang, perasaan sedih, perasaan marah. Yang keempat adalah amanat. Amanat adalah pesan yang akan disampaikan seorang penyair dalam sebuah puisinya. Jadi, puisi tidak hanya sebatas karya sastra saja, tetapi terdapat amanat atau pesan yang akan disampaikan, pesan yang positif, sehingga dapat kita ambil dan kita pelajari. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai dari ciri-ciri puisi. Bagaimana ciri-ciri puisi? Ciri-ciri puisi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tema dan judul. Nah, tema dan judul ini menjadi landasan atau garis besar dalam sebuah puisi. Dan tema dapat diwujudkan dalam bentuk judul dan isi puisi. Yang kedua, ada bait dan baris. Sebuah baris atau larik dapat berupa satu kata saja, atau dapat juga berupa menjadi satu kalimat utuh. Yang ketiga ada rima dan irama. Rima itu adalah persamaan bunyi yang terdapat di awal, di tengah, maupun di akhir puisi. Sedangkan irama atau ritme adalah tinggi, rendah, panjang atau pendek, dan keras atau lemahnya bunyi.
Jadi, dalam pembacaan puisi tidak dibaca seperti biasa. Terdapat ritme atau irama sendiri dalam membaca puisi. Jadi, untuk membacakan puisi tadi kita harus memiliki rima dan irama. Nah, berikut Ibu mempunyai tayangan video contoh dari cara membaca puisi yang benar. Silakan disimak ya anak-anak. Wiranata Praha Ilahi dalam karyanya Garuda Terbang ke Awan. Garudaku terbang ke awan, hatinya melayang ke bulan. Di atas ia melihat negeri yang indah berkain hijau dedaunan. Namun akar demi akar dilalui, hatinya menangis melihat negeri. Orang-orang menjerit, melambaikan tangan. Pohon-pohon merintih. Ikan kecil mati karena racun. Dan Ibu Pertiwi menangis melihat nasib anak daunnya. Garudaku terbang ke awan, membawa akar sampai letih. Kakinya terluka, sayapnya patah, dan mukanya mengucap, karena melawan kesengsaraan, gagah perkasanya dinodai oleh bangsanya yang selalu ingin berpesta. Sebenarnya rakyatmu telah meniti tangga menuju neraka jahanam, dunia yang fana. Citra mereka melayu karena dinding buatan sendiri. Emasnya hilang dimakan nafsu binasa. Penanya berdarah karena teriris pisau. Semua sebagai tanda malapetaka. Bagimu, angsaku, kan ku obati engkau.
dengan daun hijau berlapis permata. Dan ku bangkitkan negeri dan danau yang jauh. Dan akan kubuatkan engkau rumah bernaung. Kini berdirilah teguh Garudaku yang mulia. Kursi nyamanmu akan kusediakan di setiap rumah pohon bangsamu yang jelata. Yang keempat, memiliki kiasan atau imajinatif. Nah, makna dari kata kiasan memiliki arti bukan makna sebenarnya. Yang kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu amanat. Jadi, seperti yang kita bahas tadi, puisi memiliki amanat atau pesan yang ingin disampaikan seorang penyair terhadap pembaca puisinya. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan kita yang terakhir, yaitu langkah-langkah dalam menceritakan kembali isi puisi. Untuk menceritakan kembali isi puisi, kita harus memahami 3 langkah-langkahnya. Yang pertama, pahami dulu isi puisi. Jadi kita harus memahami isi dari puisi yang akan kita bacakan. Yang kedua, mencari informasi dari puisi yang kita bacakan. Yang ketiga adalah setelah mendapatkan informasi tadi, kita harus mengembangkan informasi dari puisi yang kita bacakan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah puisi merupakan sebuah karya sastra yang berbentuk tulisan yang mengungkapkan isi pikiran dan perasaan dari seorang penyair dengan menggunakan kata-kata yang lebih singkat dan lebih indah. Nah, unsur-unsur membangun puisi itu ada 4. Yang pertama, tema. Yang kedua, diksi. Yang ketiga, perasaan. Dan yang terakhir atau keempat, amanat. Nah, berikutnya ciri-ciri dari puisi ada 5. Yang pertama, memiliki tema dan judul. Yang kedua, memiliki bait dan baris. Yang ketiga, memiliki rima dan irama. Yang keempat, memiliki makna kiasan atau imajinatif. Dan yang kelima, memiliki amanat. Nah, langkah-langkah dalam menceritakan kembali isi puisi ada 3 langkah-langkah. Yang pertama, pahami isi cerita. Yang kedua, mencari informasi dari isi puisi yang kita baca. Dan yang ketiga, mengembangkan informasi dari puisi yang kita baca. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum menutup, kita jangan lupa membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.